Ada juga yang sudah ganti CCD tapi ternyata CCD-nya masih error, ternyata flexnya yang bermasalah, itu pun ada. Jadi hal-hal seperti itu hanya istilahnya kode-kode error, itu hanya sebagai acuan di mana letak sebuah error. Tapi kalau untuk part yang rusak atau... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Jadi ada beberapa waktu lalu pertanyaan masuk ke saya, mau lewat WA ataupun melalui komentar di beberapa video saya mengenai fotokopi Canon atau fotokopi rekondisi. Jadi tentu yang mereka komentarkan atau mereka pertanyakan tuh terdapat banyak kendala-kendala. Adapun kendalanya itu berupa error ya. Jadi perlu saya jelaskan kembali, atau mungkin informasi buat kalian tentang fotokopi ya. Jadi di belakang saya ini mesin fotokopi rekondisi IR3245, ada 2 unit. Jadi saya punya itu sejak tahun 2019. Nah, adapun kalian yang memiliki mesin fotokopi ini atau baru yang mau memiliki atau yang baru mau meminang mesin rekondisi, jadi yang kalian perlu pahami itu status mesin ini tuh second atau bekas. Jadi barang bekas yang dikondisikan ulang atau diservis, di apa istilahnya, dipermak. Kalau bahasa ininya dipermak ulang. Jadi spare part itu yang istilahnya yang aus itu diganti, seperti gear diganti. Nah, seperti seperti drum, terus cleaning blade, terus pembersihan developer unit. Jadi itu semua harus dalam keadaan bagus. Jadi kalau misalkan sudah aus ya pasti diganti. Dan asal kalian tahu, tentu kalau kita memilih mesin-mesin seperti ini itu kondisinya berbeda-beda, tidak sama. Dan momen atau masalah yang akan kita hadapi selanjutnya itu ya berupa error, karena kondisi mesin yang kita dapat ini bisa dibilang bervariasi. Ada yang sudah digunakan mencetak sebanyak 100.000 lembar, ada yang mungkin barusan puluhan ribu. Jadi kalau kita dapatnya baru puluhan ribu ya mungkin itu suatu berkah ya, karena itu juga jarang terjadi ya. Jadi X dari luar negeri atau bekas dari luar negeri itu bervariasi. Ada yang dipakai hanya untuk scan, jadi mesin itu ada yang dipakai juga untuk print. Jadi kondisi mesin yang datang itu biasanya counter scan-nya sudah tinggi, terus ada juga yang counter print-nya yang tinggi. Jadi ada juga yang balance antara scan dan print itu balance. Jadi sama-sama apa istilah, jumlahnya hampir sama. Nah, adapun biasanya jumlah dari print itu biasanya ada yang masih 10.000 ya, yang saya sebutkan tadi. Ada yang masih ada yang sudah mencapai 100.000, ada yang 200.000, bahkan ada yang 600.000 itu pun ada. Jadi kondisinya beda-beda. Dan itu juga ketahanan partnya juga beda-beda ya. Dari mulai scannernya, CCD, apalagi yang digunakan untuk fotokopi ya, itu CCD-nya biasanya. CCD-nya error ya, CCD-nya itu gampang sekali error, atau umur pakainya sudah nggak selama yang dipakai fotokopi barusan 100.000. Itu beda ya antara yang 600 sama 100.000. Jadi antara perbedaan penggunaan mesin, umur mesin itu juga mempengaruhi dari part yang ada ya. Jadi mungkin kalau drumnya yang diganti, terus cleaning blade, terus apa namanya, fixing ya, itu kan part-part yang istilahnya pakai yang sering diganti ya. Tapi kan ada sensor-sensor, terus yang apa istilahnya berupa part yang istilahnya pemakaian umurnya panjang ya, seperti
scanner atau CCD, terus kabel fleksinya, habis itu power supply, mainboard. Jadi kan part-part itu kan tidak dirancang untuk istilahnya pakai sekian ribu lembar langsung rusak, kan enggak. Jadi itu tergantung dari umur mesinnya. Jadi mesin itu kalau kalau konternya sudah tinggi ya, sama yang konternya barusan puluhan ribu, tentu umurnya berbeda, jadi masa pakainya juga berbeda. Belum lagi kalau ditambah dengan kita makainya di tegangan listrik yang bisa dibilang tidak stabil, itu pun juga memperpendek usia dari mesin kita ya. Jadi banyak faktor. Jadi kalau misalkan ada yang beli terus penyakitnya kena PSU atau power supply, terus dicari-cari ternyata bukan power supply, part yang lain kena, itu kan masih satu istilahnya satu rentetan permasalahan. Jadi itu semua bersangkutan kepada umur atau usia mesin. Jadi nggak bisa dipukul rata. Jadi penyakitnya tuh kadang berbeda-beda. Ada yang PSU, ada yang mainboard, ada yang CCD. Jadi itu part-part yang biasanya sudah capek. Terus masalah yang error, yang kode-kode error ya. Ada yang kode error 25, ada yang 0027. Nah, jadi kode error itu hanya sebagai sebagai acuan kalau error itu di bagian tertentu mesin ya. Contohnya secara garis besarnya aja PSU atau masalah catu daya. Tapi itu nanti letaknya juga tidak sama persis. Jadi antara mesin satu dan mesin yang lain itu berbeda. Atau mungkin yang saya mau kasih contohnya lagi, masalah CCD ya. Ada errornya CCD, tapi ternyata dicek itu soketnya yang sudah korosi, atau mungkin kabel flexnya yang patah di dalam. Itu istilahnya kode errornya CCD, tapi penghubung dari antara mainboard ke CCD itu yang jadi masalah, jadi fleksi. Itu ada juga yang CCD error ternyata yang diganti CCD pun sudah istilahnya sudah bisa teratasi. Ada juga yang sudah ganti CCD tapi ternyata CCD-nya masih error, ternyata flex-nya yang bermasalah, itu pun ada. Jadi hal-hal seperti itu hanya istilahnya kode-kode error itu hanya sebagai acuan di mana letak sebuah error. Tapi kalau untuk part yang rusak atau yang harus diganti, itu tidak bisa dipatukan oleh kode error itu sendiri. Jadi seperti itu. Oke, mungkin sedikit informasi yang dapat saya bagikan ke kalian ya, mudah-mudahan kalian bisa mempertimbangkan lagi ya tentang mesin rekondisi. Jadi ada hal-hal yang mana rekondisi itu bisa dijadikan pilihan tepat, tapi ada hal-hal juga yang bisa menjadi sebuah istilahnya kekurangan dari rekondisi. Oke, sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.